Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Dewi Mawarni, Jeki Krisman Situmayang, Syafira Hairani, dan Tria Karina Arlinda. Kami dari PSPMA 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan intelektual remaja. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian masa remaja. Kedua, pengertian perkembangan intelektual. Ketiga, karakteristik perkembangan intelektual remaja. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Dan yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik dalam proses perkembangan intelektual remaja. Apa itu masa remaja? Masa remaja adalah masa di mana manusia masih berusia belasan tahun. Pada masa ini, manusia tidak dapat disebut sebagai seorang yang sudah dewasa dan tidak dapat pula disebut sebagai anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengenal jati dirinya, dan pada masa ini pula adanya rasa ingin tahu dan adanya rasa ingin mencoba. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian dari watak. Bagian itu digunakan untuk pendengaran, pemahaman, pengetahuan, dan pengertian. Intelektual adalah suatu kemampuan berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Dalam perkembangan intelektual remaja, ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Menurut Piaget, ia membagi 4 tahapan dalam perkembangan intelektual. Pertama, yaitu tahap sensori motoris. Tahap ini ditandai dengan karakteristik menonjol, yaitu yang pertama, segala tindakannya masih bersifat naluriah. Yang kedua, aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Yang ketiga, individu baru mampu melihat dan meresapi pengalaman, tetapi belum mampu untuk mengkategorikan pengalamannya. Yang keempat, individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensoris motorisnya sebagai upaya lebih memperjelas karakteristik tahap sensoris motoris. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tahap ini memiliki beberapa ciri-ciri juga. Yang pertama, individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Yang kedua, individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Yang ketiga, individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. Dan yang terakhir, cara berpikir individu bersifat egosentrisme, yang ditandai dengan tingkah laku, berpikir imajinatif, berbahasa egosentris, memiliki ego yang tinggi, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi, dan perkembangan bahasa mulai pesat. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ditandai dengan ciri menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana fenomena yang mereka alami. Jadi, cara berpikir individu pada menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya telah tampak sistematis secara logis. Pada memahami konsep, individu terikat pada proses mengalami sendiri.
merupakan mudah memahami konsep jika pengertian konsep itu bisa diamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan menggunakan konsep tersebut. Dan tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini ditandai dengan beberapa ciri. Yang pertama, individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Yang kedua, individu mulai mampu berpikir logis dengan objek-objek yang abstrak. Yang ketiga, individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. Yang keempat, individu bahkan mulai mampu membuat pemikiran di masa depan. Yang kelima, individu mulai mampu mengintrospeksi diri sendiri sehingga kesadaran diri sendiri tercapai. Yang keenam, individu mulai mampu membayangkan peranan-peranan yang akan diperankan sebagai orang dewasa. Dan yang terakhir, individu mulai mampu untuk menyadari diri, mempertahankan kepentingan masyarakat di lingkungannya dan seseorang dalam masyarakat tersebut. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual remaja. Menurut hasil penelitian Piaget, ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan intelektual anak. Yang pertama, kematangan. Perkembangan sistem syaraf sentral, otak, koordinasi motorik, dan proses perubahan fisiologis dan anatomis akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor kedewasaan atau kematangan ini berpengaruh pada perkembangan intelektual, tapi belum cukup menerangkan perkembangan intelektual. Yang kedua, pengalaman fisik. Pengalaman fisik terjadi karena anak berinteraksi dengan lingkungannya. Tindakan ini memungkinkan anak dapat mengembangkan aktivitas dan gaya otak sehingga mampu mentransfer dalam bentuk gagasan atau ide. Dari pengalaman fisik yang diperoleh anak, dapat dikembangkan menjadi matematika logika. Dari kegiatan meraba, memegang, melihat, berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, dan menghitung. Ketiga, pengalaman sosial. Pengalaman sosial diperoleh anak melalui interaksi sosial dalam bentuk pertukaran pendapat dengan orang lain, percakapan dengan teman, perintah yang diberikan, membaca atau bentuk lainnya. Dengan cara berinteraksi dengan orang lain, lambat laun sifat egosentris berkurang. Melalui kegiatan diskusi anak akan dapat memperoleh pengalaman mental. Di samping itu, pengalaman sosial dijadikan landasan untuk mengembangkan konsep-konsep mental seperti kerendahan hati, kejujuran, etika, moral, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat fungsi kognitif yang semakin tinggi. Keseimbangan dapat dicapai melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi menyangkut pemasukan informasi dari luar atau lingkungannya dan menggabungkan dalam bagan konsep yang sudah ada pada otak anak. Akomodasi menyangkut modifikasi bagan konsep untuk menerima bahan dan informasi baru. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai upaya membantu perkembangan intelektual dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk tercapainya kesuksesan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu pendidik menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya tanpa syarat. Maksudnya ialah apapun eksistensi peserta didik dengan segala kekuatan serta kelemahannya harus diterima dengan baik dan memberi kepercayaan padanya bahwa intinya setiap peserta didik mempunyai kemampuan intelektual
intelektual yang dikembangkan secara maksimal. Yang kedua yaitu pendidik membangun suasana di mana siswa tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Memberi penilaian terhadap peserta didik dengan berlebihan bisa dirasakan menjadi ancaman sehingga mengakibatkan kebutuhan pertahanan diri meningkat. Memang kenyataannya, pemberian penilaian tidak bisa dihindari pada situasi sekolah. Namun, paling tidak harus diupayakan supaya penilaian tidak mencemaskan siswa, melainkan sebagai sarana yang bisa mengembangkan perilaku kompetitif secara sehat. Yang ketiga yaitu pendidik menyampaikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, serta sikap siswa. Bisa menempatkan diri dalam situasi siswa dan dapat melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Pada suasana seperti ini, siswa akan merasa aman untuk menyebarkan serta mengemukakan pemikiran atau ide-idenya. Dan yang terakhir, memberikan situasi psikologis yang aman bagi mereka supaya mereka dengan mudah untuk mengemukakan pikiran-pikirannya sehingga mereka berani dan terbiasa dalam mengembangkan pikirannya sendiri. Disinilah kita sebagai seorang pendidik berusaha membangun keterbukaan, kehangatan, serta kekonkretan dalam situasi proses belajar mengajar. Demikianlah pembahasan materi dari kami mengenai perkembangan intelektual pada remaja. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.